Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianelin Pratiwi dengan NIM 860228458 dengan prodi PGSD UPBJJ Universitas Terbuka Malang. Saya sedang melakukan tugas praktikum IPA di SD di semester 6 ini. Mari kita simak video yang saya tampilkan, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Let's go. Yang pertama, saya melakukan pengamatan tentang simbiosis parasitisme. Tujuan percobaan ini mengidentifikasi simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan rumah di sekitar kita. Pengertian parasitisme adalah salah satu bentuk interaksi atau hubungan erat antar spesies yang meliputi dua organisme, di mana satu diuntungkan dan organisme lainnya merasa dirugikan. Nah, di sini saya mengamati 6 jenis hubungan parasitisme. Yang pertama, ada kucing dengan kutu. Jenis makhluk hidup yang diuntungkan di sini adalah kutu. Sedangkan jenis makhluk hidup yang merasa dirugikan di sini adalah kucing. Kutu mendapatkan keuntungan berkembang biak dari makanan yang diambil dari kucing, yaitu berupa darah kucing. Dan kucing mengalami kerugian. Kerugian yang dialami kucing yaitu mengalami infeksi kulit seperti gatal-gatal. Yang kedua adalah tali putri dengan inangnya. Pihak yang dirugikan adalah inang. Inang mengalami kerugian, yaitu menjadi rontok dan mati. Sedangkan jenis yang diuntungkan yaitu adalah tali putri. Keuntungan tali putri bertumbuh lebih banyak. Yang ketiga adalah sapi dengan lalat. Pihak yang dirugikan adalah sapi, karena darah sapi dihisap oleh lalat. Dan jenis yang diuntungkan adalah lalat. Lalat mendapatkan makanan lebih dari sapi, sehingga lalat menjadi kenyang. Makanan yang didapatkan oleh lalat yaitu darah sapi. Kemudian yang keempat adalah benalu dengan pohon mangga.
Pihak yang dirugikan di sini adalah pohon mangga, yaitu jenis kerugiannya nutrisi pohon mangga diambil oleh benalu. Sedangkan pihak yang diuntungkan di sini adalah benalu. Jenis keuntungan benalu yaitu menyerap sari makanan dan air dari pohon mangga. Yang kelima, jamur panu dengan manusia. Jenis yang dirugikan adalah manusia karena menjadi gatal-gatal. Pihak yang diuntungkan adalah jamur yang terdapat pada tubuh manusia. Jamur mendapatkan tempat berkembang biak dan jamur menjadi lebih banyak di tubuh manusia. Yang keenam adalah manusia dengan nyamuk. Jenis yang dirugikan adalah pastinya manusia karena manusia menjadi gatal-gatal dan terkena penyakit malaria seperti DBD, bahkan bisa menyebabkan penyakit chikungunya. Pihak yang diuntungkan di sini adalah nyamuk. Nyamuk memperoleh makanan dari darah manusia sehingga nyamuk menjadi kenyang dan nyamuk dapat berkembang biak secara cepat, menghasilkan nyamuk-nyamuk lainnya. Kesimpulannya, pengamatan ini membuktikan bahwa simbiosis parasitisme adalah interaksi yang dirugikan dan diuntungkan, di mana parasit diuntungkan dan inang dirugikan. Parasit mendapatkan keuntungan berupa sumber nutrisi dan tempat tinggal yang terjamin, misalnya tali putri menyerap nutrisi dari inangnya. Sementara itu, kerugian pada inang diamati dari penurunan vitalitas, penghambatan pertumbuhan, dan tanda-tanda kerusakan jaringan atau pelemahan kondisi fisik. Hubungan ini bersifat eksploitatif. Hubungan ini bersifat eksploitatif. Hubungan ini bersifat eksploitatif dan seringkali menyebabkan kerusakan pada inang. Nah, yang kedua, melakukan pengamatan simbiosis komensialisme. Tujuannya mengidentifikasi simbiosis komensialisme di lingkungan sekitar. Simbiosis komensialisme adalah bentuk interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana satu organisme mendapatkan keuntungan, sementara organisme lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Hubungan ini bersifat netral bagi inang ataupun tempat hidup, karena komensal hanya menggunakan inang sebagai tempat tinggal atau transportasi tanpa mengambil sumber daya atau menyebabkan kerusakan. Hubungan ini memiliki pola +/0. Nah, saya di sini mengamati 3 simbiosis komensialisme, yaitu yang pertama jenis simbiosisnya tanduk rusa dengan mangga. Jenis yang diuntungkan yaitu
tanduk rusa, keuntungannya mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan jenis yang tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan adalah pohon mangga. Yang kedua, jenis simbiosisnya siri dan tumbuhan inang. Pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan siri. Jenis keuntungannya mendapatkan tempat tinggal dengan cara merambat. Jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan atau dirugikan adalah tumbuhan inang. Yang ketiga, jenis simbiosis burung. Dan yang ketiga, jenis simbiosisnya burung hinggap di pohon. Pihak yang diuntungkan adalah burung. Jenis keuntungannya mendapatkan tempat tinggal dan membuat sarang. Jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan adalah pohon yang dihinggapi burung. Nah, kesimpulannya, simbiosis komensialisme yang diamati dengan pola plus per 0 ataupun bersifat netral, satunya mendapatkan keuntungan dan yang satunya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan, karena mendapatkan habitat dan akses cahaya yang lebih baik. Sedangkan inang, nah kesimpulannya simbiosis komensialisme yang saya amati ini yaitu satu mendapatkan keuntungan, yang satu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan percobaan pada simbiosis mutualisme, melakukan pengamatan dengan bertujuan mengidentifikasi simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Simbiosis mutualisme di sini adalah bentuk interaksi antara dua organisme dari spesies yang berbeda, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Interaksi ini bersifat wajib atau fakultatif dan keuntungannya dapat berupa penyediaan makanan, perlindungan, penyerbukan, atau pembersihan. Hasil yang saya amati mendapatkan 4 jenis hubungan simbiosis mutualisme. Yang pertama yaitu petani dan ular. Makhluk hidup yang diuntungkan adalah ular, mendapatkan keuntungan memakan tikus sawah. Pihak kedua yang diuntungkan yaitu adalah petani. Keuntungannya hama tikus di sawah menjadi berkurang. Yang kedua, jenis hubungan simbiosis mutualisme ini terjadi pada burung jalak dan kerbau. Makhluk hidup yang diuntungkan adalah kerbau. Jenis keuntungannya, kutu di badan kerbau menjadi habis dan berkurang. Yang kedua yang diuntungkan adalah burung jalak. Keuntungannya, burung jalak menjadi kenyang karena habis memakan kutu di badan kerbau. Yang ketiga, jenis hubungan mutualismenya ini terjadi pada kupu-kupu dan bunga. Makhluk hidup yang diuntungkan kupu-kupu. Jenis keuntungannya mendapatkan nektar. Kemudian pihak kedua yang diuntungkan adalah bunga. Jenis keuntungannya membantu penyerbukan pada bunga. Yang keempat, jenis hubungan simbiosis mutualisme ini yaitu burung dan tumbuhan berbiji. Pihak ke satu yang diuntungkan adalah burung. Keuntungannya mendapatkan makanan. Kemudian pihak kedua yaitu tumbuhan berbiji. Jenis keuntungannya membantu penyebaran habitat baru pada tumbuhan berbiji tersebut. Kesimpulannya,
Pengamatan membuktikan bahwa simbiosis mutualisme ini adalah hubungan yang saling menguntungkan organisme. Organisme mutualistik berhasil menjalankan perannya masing-masing. Misal, kupu-kupu mendapat makanan dan bunga mendapat bantuan reproduksi. Misalnya terjadi pada kupu-kupu yang mendapatkan makanan dan bunga mendapatkan bantuan reproduksi. Terima kasih.